Siapa yang tahu bulan Februari itu bulan apa sih? Selain bulan kasih sayang tentunya. Yap, bulan Februari adalah bulan vitamin A. Nah, kenapa ya bulan Februari itu disebut bulan vitamin A? Selamat datang di Kriwil Life, ngobrolin kesehatan bareng aku Bi dan Kriwil. Hari ini kita akan ngomongin soal vitamin A, karena kebetulan di Indonesia setiap bulan Februari dan Agustus pemerintah mencanangkan program pemberian vitamin A untuk bayi dan balita gratis. Nah, kenapa sih pemerintah sampai bikin program pemberian vitamin A? Apakah ya biar keren aja sih, biar kekinian aja sih, biar FOMO, fear of missing out gitu? Sebenarnya bukan karena itu ya, tapi memang karena di Indonesia ini masih banyak sekali anak-anak yang mengalami kekurangan vitamin A. Dan kekurangan vitamin A ini ternyata efeknya atau akibatnya itu cukup fatal gitu, bisa sampai menyebabkan kematian bayi. Itulah sebabnya kenapa pemerintah sampai bikin program pemberian vitamin A di bulan Februari dan di bulan Agustus. Nah, sebenarnya vitamin A itu juga nggak cuma didapat dari suplemen ya ibu-ibu. Jadi sebenarnya bisa didapat juga dari sayuran, dari buah gitu. Tapi mau nggak mau kita harus mengakui bahwa dalam pembuatan MPASI itu kadang-kadang kita cuma saonone, seadanya, sesempatnya gitu ya. Nggak semua ibu punya privilege untuk masak MPASI lengkap yang bahannya mahal-mahal, yang bahannya mungkin gizinya lengkap, bisa beli di pasar atau di supermarket gitu. Kadang-kadang ada yang mungkin MPASI-nya baru bubur aja, bubur nasi doang tanpa diberi apa-apa. Atau mungkin karena belum update ilmu, masih pakai teori yang lama, jadi pemberian MPASI untuk anaknya misalnya hanya buah aja. Nah, tentu yang kayak gini itu tidak mencukupi kebutuhan nutrisi bayi gitu. Makanya salah satunya adalah dengan penambahan zat besi dan penambahan suplemen vitamin A ini melalui program pemerintah. Nah, emangnya kenapa sih Bu kalau misalnya anak saya nih kurang vitamin A gitu? Emangnya terus njuk ngopo gitu? Nah, sebenarnya ketika lahir bayi itu sudah mengalami defisiensi atau kekurangan vitamin A. Tapi kita masih bisa kasih ASI ketika dia belum berusia 6 bulan, dan ketika 6 bulan kita bisa kasih makanan MPASI dengan menu MPASI lengkap yang ada proteinnya, seratnya, karbohidratnya, lemaknya, dan vitaminnya, serta memberikan suplemen tambahan jika perlu. Nah, kalau misalnya anak kita ini kekurangan vitamin A, nanti kelak ketika dia dewasa itu dia memiliki resiko lebih besar untuk mengalami rabun senja. Rabun senja itu jadinya kalau udah gelap gitu dia udah susah gitu melihatnya. Atau bisa juga meningkatkan resiko infeksi dan kematian pada bayi. Nah, karena ini nih, karena kekurangan vitamin A meningkatkan resiko infeksi dan kematian pada bayi, makanya pemerintah itu dibela-belain bikin program pemberian vitamin A gratis setiap bulan Februari dan Agustus. Lalu sebenarnya apa sih tugas vitamin A itu? Kok sampai segitunya dibela-belain? Nah, vitamin A ini dia itu juga bertugas untuk membantu pembentukan sel darah merah di dalam tubuh kita. Seperti kita tahu, salah satu tugas sel darah merah adalah untuk mendistribusikan oksigen ke seluruh tubuh. Jadi otomatis kalau sel darah merah kita ini tercukupi, kita nggak anemia, oksigennya itu akan terdistribusi ke dalam tubuh kita ini dengan maksimal gitu. Jadi misalnya ada yang lemah, letih, lesu, nah itu bisa salah satu tanda-tanda anemia, atau ketika sel darah merah kita di dalam tubuh itu kurang sehingga oksigennya itu juga nggak maksimal gitu loh Bu. Akibatnya ya kita ngantuan, kurang fit, kurang seger gitu. Dan ini tentunya akan membantu juga perkembangan dan pertumbuhan si bayi. Otomatis ketika oksigen dan nutrisi terdistribusi dengan baik di seluruh tubuh, maka perkembangan dan pertumbuhannya itu juga akan jadi baik. Ya toh? Dan sebaliknya, kalau misalnya kurang terdistribusi, mau makan banyak juga dia tidak maksimal pertumbuhannya, karena makanannya itu tidak distribusikan sampai ujung-ujung jari, ujung-ujung rambut, seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah mencegah resiko terjadinya penyakit infeksi pada bayi, kayak misalnya campak, diare, infeksi saluran pernafasan atas,
dan meningkatkan kekebalan tubuh si bayi. Jadi kalau misalnya bayi kalian ini vitamin A-nya tercukupi, otomatis dia itu tidak akan mudah terkena diare, campak, penyakit infeksi. Karena apa? Karena kekebalan tubuhnya lebih bagus gitu. Nah ini Bu alasannya kenapa pemerintah sampai ngasih vitamin A secara gratis setiap bulan Februari dan Agustus. Nah berapa sih dosisnya gitu ya? Dosisnya adalah untuk anak usia 6 sampai 11 bulan itu pakai yang kapsul biru kalau pemerintah. Kapsul biru ini dosisnya 100.000 international unit ya. Nah, gimana nih Bu kalau anak saya bulan Februari ini 5,5 bulan? Ya udah skip aja, kan belum 6 bulan Bu. Nanti di bulan Agustus kan dapat yang biru gitu ya. Kalau misalnya anak saya bulan Februari ini 6 bulan gimana Bu? Udah boleh dapat? Boleh. Kalau 3 bulan ya nggak boleh Bu, kan 3 bulan itu belum 6 bulan, oke? Nah, kalau udah usia 12 sampai 59 bulan dapatnya yang merah. Yang merah ini dosisnya 200.000 international unit gitu ya. Dan ini tuh tetap dikasihkan sampai anaknya usia 59 bulan itu udah hampir berapa? Udah hampir 5 tahun ya. Bahkan Keira itu masih dapat vitamin A. Bulan ini Keira dapat yang terakhir karena nanti bulan Agustus dia usianya udah 59 lebih gitu. Nah, kalau vitamin A yang merah ini juga diberikan untuk ibu nifas ya. Jadi mungkin kalian yang melahirkan secara pervaginam normal atau sebenarnya SC pun seharusnya dapat. Itu biasanya dapat vitamin A yang merah ini. Biasanya setelah melahirkan satu, kemudian selang 24 jam dapat satu lagi. Jadi dapatnya kalau ibu nifas itu 2 ya. Nah, boleh nggak sih kalau misalnya kita kasih dosis yang berlebihan gitu? Ya nggak boleh Bu, gitu sebenarnya. Misalnya bayinya 6 bulan, harusnya dapatnya biru, kita kasih yang merah gitu. Nah, itu kan kelebihan dosis. Biasanya kalau kelebihan dosis itu bayinya jadi mual, muntah, diare, seperti itu. Jadi walaupun kekurangan vitamin A itu dampaknya juga negatif, tapi kalau kelebihan itu juga negatif ya. Jadi memang yang sedang-sedang saja, yang pas-pas saja. Kurang itu nggak baik, kelebihan itu juga nggak baik. Oh ya, bukan berarti kalau misalnya anak kalian udah dapat dosis yang tepat vitamin A-nya, njuk terus MPASI-nya santai-santai, itu juga jangan ya. Jadi tetap penuhi kebutuhan vitamin A harian anak kalian melalui MPASI. Misalnya apa? Dengan kasih MPASI-nya tuh dikasih wortel, terus bisa jadi kasih ubi, brokoli, kale, bayam, telur, paprika, kacang polong, tomat, pepaya, hati, ikan, keju, seperti itu. Jadi walaupun bulan ini udah dapat vitamin A, sehari-hari MPASI-nya tetap diperhatikan, harus memenuhi kebutuhan nutrisinya baik itu makro maupun mikro. Pertanyaan selanjutnya, biasanya vitamin A ini dapatnya di mana sih Bu? Ya udah pengen banget nih kasih vitamin A untuk anakku setelah tahu manfaatnya. Jadi karena ini program pemerintah, biasanya vitamin A ini bisa diperoleh di posyandu terdekat, puskesmas, bidan, atau klinik swasta yang memang menyediakan vitamin A. Dan karena ini sifatnya gratis, tidak bayar gretok, jadi kenapa harus ditunda-tunda? Yuk, segera kita dapatkan vitamin A dan beri vitamin A untuk buah hati kita, supaya buah hati kita ini tercukupi vitamin A-nya dan resiko infeksi serta kematian bayi semakin menurun. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!